Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke simpang 4, singgah sebentar membeli ketupat. Kalau Anda mengaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hanyalah milik Allah semata, yang pengasih tak pilih kasih dan penyayang tak pandang sayang. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita tujukan pada pimpinan umat nomor wahid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada non-muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Adapun ciri-ciri masyarakat jahiliyah adalah yang pertama, tidak berakhlak, yang kedua, tidak berperaturan, dan yang ketiga, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Jahiliyah atau kebodohan yang dimaksud di sini bukanlah masyarakat pada waktu itu tidak bisa berhitung, menulis atau membaca. Bahkan sebenarnya kaum Quraisy pada masa itu sudah sangat terkenal karena kepintaran mereka dalam berdagang. Kebodohan kaum Quraisy pada masa Nabi adalah karena mereka tidak memiliki akhlak dan tata krama. Mereka tidak memiliki peraturan dan tatanan sosial yang baik. Bagi mereka, membunuh bayi perempuan adalah hal yang biasa. Sebab anak perempuan mereka anggap hanya akan membuat keluarga malu. Dan yang paling parah lagi, mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Di tengah kekacauan dan keterpurukan akhlak inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki, mengubah dan menata kembali kehidupan kaumnya yang sangat hancur itu. Misi pertama yang diimban Rasul adalah memperbaiki akhlak kaumnya. Hal ini sesuai dengan sabda beliau yang berbunyi, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah. Sebagai contoh, Umar bin Khattab yang digelari singa padang pasir karena terkenal keberanian dan kegagahannya. Setelah beriman, seringkali sahabat menjumpainya sedang menangis terseduh-seduh karena teringat dosa-dosanya di masa lalu. Hadirin rahimakumullah. Adapun beberapa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada non-muslim ada 3 hal. Yang pertama, menolong masyarakat non-muslim yang dimana
Salah satu contohnya terdapat dalam kisah yang sangat masyhur, di mana Rasulullah sangat perhatian dan juga penuh kasih sayang. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai pengemis yang tua dan tunanetra di sudut pasar di Madinah. Ketika itu Rasulullah memberikannya makan dan menyuapinya sekaligus. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapinya, orang non-Muslim tersebut atau bangsa Yahudi tersebut malah mengejek dan menghina Muhammad adalah orang yang jahat, Muhammad adalah orang yang buruk dan harus dijauhkan serta dihindari, dan lain sebagainya, caci makian yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu jahatnya orang kafir tersebut, namun apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar dan tidak marah sama sekali. Untuk itu, suatu ketika beliau tidak lagi menjumpai orang yang selalu menyuapinya tersebut, atau bisa dibilang tidak merasakan suapan yang biasa dirasakannya ketika Rasulullah menyuapinya pada saat itu. Lantas, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka digantikanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu sang orang kafir ataupun bangsa Yahudi ini, beliau bertanya dan mengungkapkan, engkau adalah bukan orang yang biasa menyuapi aku. Lantas kemana orang yang biasa menyuapi aku? Lalu sambil menahan tangisnya, Abu Bakar menjawabnya, benar, aku bukanlah orang yang biasa menyuapimu. Namun, orang yang biasa menyuapimu sudah wafat atau sudah meninggal dunia. Dan beliau menambahkan, orang yang biasa menyuapimu adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, nangislah orang kafir tersebut dan ingin masuk dalam Islam. Yang kedua, tidak membalas kejahilannya. Di mana contohnya dalam kisah yang sangat masyhur juga, yaitu ketika Rasulullah SAW berada di kota Mekah. Ketika beliau hendak pergi ke Ka'bah, seringkali beliau mendapatkan perlakuan yang buruk dan juga jahil dari seorang bangsa Yahudi. Yaitu ketika beliau hendak pergi, beliau diludahi, dimarahi, dicaci, kemudian dilempari dengan batu. Nauzubillah min dzalik. Namun ketika itu Rasulullah tidaklah marah. Beliau tetap sabar. Beliau tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Ka'bah. Namun lantas singkat cerita, suatu ketika seorang Yahudi tersebut pun jatuh sakit dan demam, dan dia tidak bisa keluar rumah. Oleh sebab itu Rasulullah pun bertanya-tanya, mengapa orang kafir tersebut tidak lagi menzoliminya, tidak lagi memarahinya, tidak lagi mencaci makinya, tidak lagi meludahinya, dan tidak lagi melemparinya dengan batu. Lantas, apakah Rasulullah SAW senang? Tidak, hadirin. Rasulullah malah mencari di mana keberadaan orang kafir tersebut. Lantas, setelah mengetahui kabar orang kafir tersebut, Rasulullah SAW langsung menjenguk orang kafir tersebut di rumahnya. Hadirin rahimakumullah. Begitu lemah lembutnya sikap Rasulullah, begitu kasih sayangnya sikap Rasulullah, begitu perhatiannya sikap Rasulullah, sehingga orang kafir tersebut pun luluh dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Dan yang ketiga, yaitu memberikan perlindungan dan juga pemahaman Islam kepada yang meminta, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang kafir yang meminta perlindungannya. Hal ini sebagaimana di dalam Al-Quran surah
di mana di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah surah ke-9 ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma aghfirhu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Artinya, dan jika di antara kaum musyrikin itu ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar dia mendapat firman Allah ataupun mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, antarkanlah dia ke tempat yang lebih baik dan menurut dia aman. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Hadirin rahimakumullah. Begitu baiknya akhlak Rasulullah SAW. Selanjutnya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya memaparkan mengenai ayat tersebut bahwa ayat tersebut merupakan acuan kepada Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik yang ingin mendapatkan perlindungan Nabi Muhammad SAW. Entah itu statusnya meminta perlindungan, entah itu statusnya bertanya kepada Rasulullah, ataupun entah itu statusnya utusan dari orang-orang yang kafir. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu, saya menghimbau saudara-saudara saya yang seiman, mari kita berperilaku dan berakhlak yang mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan begitu, hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 199 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Hadirin rahimakumullah. Sebagai penutup, untuk memperkuat rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, maka saya mengajak hadirin sekalian untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mari bersalawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi akhil badri ya Allah, bi akhil badri ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wal afu minkum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.